konfirmasi benar atau tidaknya. Ya kalau ke spa kan bisa bisa dikonfirmasi ya, beres dipijit enakan berarti kan selesai. Ya, tapi kalau misalkan gangguan jin gitu, kemudian dibunuh digorok-gorokin misalkan, tapi kan nggak jelas mati atau tidaknya, selesai atau tidaknya, karena memang itu makhluk yang goib gitu. Makanya kita fokusnya, kita nggak fokus ngurusin jin, tapi kita fokus ngurusin diri kita. Makanya nih tolong nanti ketika praktek itu tolong jujur antara kita dengan Allah. Karena saya di sini Bu ya, akhwat di sini, saya ini demi Allah ya, saya nggak bisa menyembuhkan. Yang sekarang sedang sakit, wallah saya nggak bisa nyembuhin. Yang sekarang misalkan ibu lagi kelilit utang misalkan, wallah saya nggak bisa lunasin gitu. Awat, nggak bisa lunasin gitu. Tapi ketika ini loh ya Bu ya, yang mesti kita pahami, yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Yang bisa menyelesaikan semua masalah kita itu siapa? Allah. Yang belum punya keturunan, yang belum punya jodoh, yang sulit misalkan masalah keuangannya kayak sekarang di pandemi sekarang ini misalkan, saya gitu kan, wallah demi Allah tidak bisa memberikan solusi itu. Tapi ketika kita kemudian jujur mau mengakui segala hal yang menjadi dosa-dosa kita, apa yang menjadi keluh kesah kita curhatin semuanya sama Allah, Allah ridho Bu Pak, di hari ini Allah selesaikan semua masalahnya. Amin. Makanya tolong jarum hatinya nih ya, tolong luruskan. Jadi saya di sini misalkan di ruqyah pasti sembuh, wallah enggak seperti itu. Karena terkadang prosesnya bisa berbeda. Bahkan orang itu terkadang dikasih sakit oleh Allah bentuk kehormatan dia. Ingat loh kan, misalkan gini ya, manusia itu kan ketika diberikan sakit itu bukan tanda dia hina ya. Ini tolong jangan difahami misalkan ya nih orang sakit diazab terus sama Allah, enggak. Tidak seperti itu. Dan tidak mutlak menjadi azab. Mungkin memang untuk sebagian orang itu azab, tapi untuk sebagian orang bentuk pemuliaan Allah kepada dia itu sifatnya adalah sakit. Kayak misalkan Nabi Ayub gitu kan. Nabi Ayub tuh sakitnya gimana? Sakitnya gimana Nabi Ayub? Nabi Ayub tuh sakitnya parah. Sakitnya itu parah luar biasa, sampai istrinya itu karena memang saking gak sabarnya dengan seorang Ayub tuh sampai ngomel-ngomel sama Ayub. Gitu, sampai kalimatnya, Ayub itu kamu itu nabi gitu. Minta doa sama Allah buat nyembuhin kamu. Karena saking bahasanya istri Nabi Ayub itu beriman tapi nggak sabar gitu loh, ngelihat kondisi Nabi Ayub sedang sakit. Sampai parah sakitnya itu apa? Tata sakot luhu muka Ayub, itu lihat tuh dagingmu berjatuhan. Jadi sakit kulitnya Nabi Ayub itu bukan cuma sekedar ada belatung-belatung itu kan. Kalau kita dulu itu kan itu belatung-belatung. Dan riwayat Ibnu Katsir itu nggak seperti itu, sampai berjatuhan dagingnya Ayub tata sakot. Kalau sakoto itu jatuh sekali, tata sakot itu jatuh dalam waktu yang intens, itu tata sakot. Makanya bisa kita bayangkan loh bagaimana perihnya, sakitnya itu Nabi Ayub itu seperti itu. Gitu. Tapi jawaban Ayub itu yang bikin kita makin geleng-geleng kepala sebetulnya. Apa kata Nabi Ayub? Jawabannya simple. Saya dikasih saya dikasih nikmat oleh Allah sehat selama 70 tahun, masa saya nggak sabar dengan sakit yang baru sebentar ini? Bisa diterima sama akal berarti. Gila kan? Tapi itulah orang ketika kemudian Allah muliakan dengan sakitnya, Allah angkat derajatnya. Sakitnya itu, ingat loh, puncak kesakitan di dunia itu akan jadi puncak kenikmatan di akhirat. Makanya ketika kemudian sekarang ibu di sini sedang sakit, tolong jangan dipahami itu adalah sebagai bentuk azab, tidak. Barangkali husnuzonlah kepada Allah itu adalah bentuk bagaimana Allah memuliakan kita dengan sakit yang kita miliki, ingin menghapuskan dosa-dosa yang kita miliki. Gitu. Karena orang itu sekarang nih ibu sekarangnya masya Allah ya pakai hijab syar'i gitu kan, datang kajian sunnah, ngumpul bahkan ikut kajian ruqyah syariah misalkan. Wallah ya, ketika seseorang itu agamanya semakin kuat, kata Nabi istada balau akan makin keras ujiannya. Gitu. Jadi jangan dikira loh saya ini kemudian gini ya, saya sudah jilbab syar'i gitu kan, saya udah ngaji sunnah kemana-mana gitu, udah berubah gitu kan, suami pun sama rajin ke masjidnya, tapi ternyata kok masalah itu nggak datang, masalah itu nggak berhenti datangnya gitu loh, ada aja masalah yang datang. Itu kata Nabi istada balau akan semakin keras ujiannya gitu. Tapi hikmahnya apa? Hatta lam yabqa min khati'atihi syai', hikmahnya itu apa? Agar tidak tersisa dari dosa-dosa yang dia miliki sedikit pun ketika dia meninggalkan dunia ini. Jadi yang nyisa itu apa? Cuma amal soleh. Enak kan? Hisabannya gampang.
Betul, dosanya sudah selesai dihapuskan dengan karunia sakit yang Allah berikan, ujian dan musibah, dia sabar menjalaninya, dihapuskan semua dosa-dosanya. Kemudian setelah itu apa? Allah angkat derajatnya dengan berupa apa? Segala amal solehnya Allah terima, langsung dimasukkan ke surga. Nikmat kan, indah kan? Makanya kita nih, masya Allah ya, urusan seorang mukmin itu luar biasa. Kalau enggak sabar ya syukur. Ketika dikasih nikmat dia bersyukur, ketika dikasih ujian dan musibah sabar. Wadzalika khairul lahum, dan itu pun baik untuk mereka. Gitu. Makanya di sini ya tolong difahami untuk semua gitu loh. Jarum hatinya tolong diluruskan ya. Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat kita berharap. Ketika kita nih sekarang pengen gitu kan menyelesaikan segala masalah kita, maka tidak ada lagi jalan, gak ada lagi cara kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya.